Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan kesehatan yang Allah berikan kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasa, juga untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah bagi kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, salah satu hal yang mendasar dan itu begitu sangat krusial yang menjadi perbedaan antara kita umat Islam dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen adalah tentang posisi Yesus itu sendiri, di mana di dalam agama Islam Yesus tersebut mendapatkan tempat yang terbaik dan dimuliakan sebagai seorang nabi atau rasul utusan Allah. Sementara bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, sama pada dasarnya dimuliakan Yesus itu, ya. Cuma bedanya kalau di dalam agama Islam Yesus diposisikan atau ditempatkan hanya sebagai seorang nabi ataupun utusan Allah, sementara di saudara-saudara kita yang beragama Kristen memposisikan Yesus yang notabene adalah manusia kemudian diposisikan menjadi Tuhan, begitu ya. Jadi kalau di Islam dia hanya sebatas sebagai utusan Allah atau nabi, sedangkan di saudara-saudara kita beragama Kristen itu dikultuskan sebagai sosok yang dipertuhankan. Nah, itu salah satu yang mendasar yang membedakan antara Islam dengan Kristen. Sehingga tidak jarang sering terjadi perdebatan ya antara Islam dan Kristen membahas tentang esensi ataupun kedudukan dari Yesus itu sendiri. Apakah dia nabi atau dia Tuhan? Itu sering kita lihat dan kita dengar perdebatan itu. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, berkaitan dengan posisi Yesus di dalam agama Kristen sebagai Tuhan, di situ mereka meyakini bahwasanya Yesus itu menjadi Tuhan. Pada dasarnya Tuhan itu sendirilah yang menjelma menjadi manusia atau yang dikenal dengan reinkarnasi. Jadi Yesus adalah perwujudan dari Sang Pencipta. Jadi bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang diyakini dan itu yang diimani oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan itu juga yang pada kesempatan ini kita akan melihat satu statement dan pernyataan dari Pendeta Isra Soru. Kembali lagi kita akan mencoba memberikan reaksi dan memberikan tanggapan kepada pernyataan Pendeta Isra Soru, di mana Pendeta Isra Soru ini begitu yakin
mengatakan bahwasanya tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia menjadi Tuhan, akan tetapi Tuhan itulah yang menjadi manusia. Nah, dia mencoba untuk meyakinkan itu. Nah, supaya lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan seperti apa pernyataan singkat dari Pendeta Isra Soru, saudara. Mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa enggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apa yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu. Ya, saudara, sudah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Begitu semangat dia mengatakan bahwasanya umat Kristen tidak pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan, tapi justru Tuhan itu sendiri yang berubah menjadi manusia. Dan itu apa salahnya, apa sulitnya bagi Tuhan begitu? Bukan masalah sulit atau tidak sulit berkaitan hal tersebut, tapi apakah benar atau salah adanya. Itulah yang perlu kita telusuri, saudara. Sebetulnya berkaitan apa yang dipermasalahkan oleh Pendeta Isra Soru ini, berkaitan tentang Yesus yang diangkat menjadi Tuhan. Notabene dia adalah manusia, kemudian diangkat oleh manusia yang lain untuk menjadi Tuhan. Hal itu sebetulnya pernah juga dipaparkan dan dijelaskan oleh Irene Handono saat malamnya saya ngaji lagi terus seperti itu, dan kemudian saya diskusi lagi sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan, peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Dan untuk mendukung pendapat atau apa yang dijelaskan oleh Irene Handono, saya memiliki sebuah buku, saudara. Ini judulnya Kala Yesus Jadi Tuhan, yang ditulis oleh Richard E. Rubinstein. Ini Richard Rubinstein menulis sebuah buku yang berjudul Kala Yesus Jadi Tuhan, Pergulatan untuk Menegaskan Kekristenan pada Masa Akhir Romawi. Mungkin ada yang penasaran siapa itu Richard E. Rubinstein. Dia adalah seorang profesor Conflict Resolution and Public Affairs di George Mason University, ya, tempat ia mengambil spesialisasi dalam bidang konflik keagamaan. Lulusan dari Harvard College, Oxford University, Rhodes School, dan Harvard Law School. Richard E. Rubinstein sendiri, dia tinggal di daerah Fairfax, Virginia. Yang menarik dari isi buku ini, saudara, buku ini terdiri dari kurang lebih 526 halaman. Mungkin tentunya saya tidak akan bisa menjelaskan secara rinci satu persatu dari tulisan yang ada di dalam buku ini.
Setidaknya saya hanya mengambil poin intinya saja. Di halaman 170 di mana dinyatakan saudara dijelaskan oleh Richard E. Rubinstein ini terdapat perundingan dan kesepakatan antara Alexander dan Athanasius ya di saat terjadinya Konsili Nisea tahun 325 Masehi, di mana ribuan para uskup di seluruh penjuru dunia waktu itu di gereja bagian timur dan barat diundang, namun yang hadir pada saat itu sekitar kurang lebih 318 uskup dari berbagai gereja di wilayah barat dan timur. Nah, dari 318 uskup yang hadir, Alexander dan Athanasius mengambil 60 orang sebagai perwakilan pimpinan dari 318 itu. Lalu mereka menandatangani satu kesepakatan, satu rancangan dan satu keputusan, di mana keputusannya adalah menganggap Yesus atau mengangkat Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan dia sekaligus anak Tuhan itu sendiri, begitu. Ya, ini silakan baca saudara sendiri di sini keterangannya. Saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Di halaman 170 ini begitu jelas dan nyata bahwasanya kesepakatan yang diajukan pada saat itu, yang ditawarkan, ditandatangani oleh 60 uskup pada waktu itu. Namun tidak semua yang menerima, ada yang menolak pada dasarnya saudara. Ada 3 uskup yang menolaknya, yakni uskup Theodotus itu berasal dari Laodika. Kemudian ada uskup Narcissus yang berasal dari Neronias. Kemudian ada Eusebius yang berasal dari Kaisarea. Ketiga uskup ini menolak menandatangani kesepakatan yang diajukan oleh Alexander dan Athanasius. Karena memang mereka tidak mengakui adanya unsur Trinitas dan tidak mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, begitu. Yang nanti pada akhirnya mereka ini melahirkan pola pemahaman Unitarian. Jadi ini perbedaan dan perselisihan antara Trinitarian dan Unitarian. Namun kalau kita kembali daripada apa yang dipaparkan oleh Richard E. Rubinstein di dalam bukunya Kala Yesus Jadi Tuhan, di sana dengan jelas dia menyatakan, ini Richard ini sekali lagi saudara, dia bukan beragama Islam. Jadi kalau Pendeta Esra Seru mengatakan ini hujatan dari umat Islam, salah. Justru ini keterangan yang disampaikan oleh Richard E. Rubinstein, yang notabene dia adalah seorang pakar Alkitab, sekaligus dia dosen ya di salah satu universitas di Oxford sana, ya, di Virginia maksud saya, ya, di Virginia. Dan dia menjelaskan sejarahnya bagaimana Yesus itu diangkat dari manusia menjadi Tuhan tahun 325 Masehi melalui Konsili Nisea. Jadi itu bukan isapan jempol, apa yang disampaikan oleh Irena Handono bukanlah isapan jempol, dan itu terbukti adanya. Nah itu ya. Inilah yang dituangkan, yang diangkat oleh Richard E. Rubinstein. Ya, silakan saudara nanti baca bukunya ini, Kala Yesus Jadi Tuhan ini. Begitu luar biasa, dia berani mengungkap fakta yang sebenarnya tentang Yesus itu sendiri, yang diproses oleh manusia, ya, oleh umat Kristen awal melalui Konsili Nisea yang dipelopori oleh Raja Konstantin. Bapak gerejanya waktu itu yang memberikan satu keputusan atau rancangan itu adalah Alexander dan Athanasius. Jadi ini satu bukti dan fakta sejarah yang membuktikan bahwasanya Yesus menjadi Tuhan itu diangkat melalui konsili. Konsili itu adalah kesepakatan muktamar atau seminar. Nah, begitu. Di tahun 325 di kota Nisea. Konsili itu disebut dengan Konsili Nisea. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi intibar bagi kita semua. Semoga ini juga membuka mata kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.